Dalam mitologi Yunani, kentaur, dari bahasa Yunani, Kephthauopos, Kentauros, atau Hippokentaur, adalah makhluk yang berwujud setengah manusia setengah kuda. Dalam lukisan Fas Attika dan Boiotia awal, kentaur digambarkan berupa bagian belakang kuda yang menyatu dengan tubuh manusia yang utuh. Sementara dalam perkembangan selanjutnya, penggambaran kentaur adalah bagian tubuh manusia, dari kepala sampai pinggang, yang menyatu dengan gumba kuda. Komposisi setengah manusia dan setengah hewan ini telah membuat banyak penulis menganggap kentaur sebagai makhluk liminal, berada di antara dua sifat. Diceritakan dalam mitos yang berlawanan, baik sebagai perwujudan dari alam liar, seperti ketika para kentaur berperang dengan suku Lapith, atau sebaliknya sebagai guru, contohnya Heiron. Centaur disebut terlahir dari hubungan Ixion dan Nephel, Dewi Awan yang dibuat sesuai wujud Hera. Versi lainnya adalah bahwa ras kentaur merupakan keturunan Kentauros, yang berhubungan seksual dengan kuda-kuda betina di Magnesia. Kentauros sendiri kemungkinan adalah putra Ixion dan Nephel atau putra Apollo dan Stilbe, putri dewa Sungai Penas. Dalam versi yang kedua, Kentauros memiliki saudara bernama Lapithos, leluhur suku Lapith. Dengan demikian, ras kentaur dan suku Lapith, yang bermusuhan, masih merupakan saudara. Kentaur dikatakan menghuni daerah Magnesia dan Gunung Pelion di Tesalia, hutan Ekvoloi di Elis, dan semenanjung Malaya di Lakonia Selatan. Centaur muncul secara individual maupun berkelompok dalam kisah-kisah Yunani kuno, seperti pada kisah penculikan Deianeira oleh Nessos dan kisah perkawinan Pirithous. Centaur individual yang terkenal adalah Nessos, Heiron, Pholos dan Erission. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa bangsa Yunani mengadopsi rasi bintang Centauru dari Mesopotamia. Di Yunani, rasi bintang Centaurus diamati oleh Doxos dari Knidos pada abad ke-4 sebelum Masehi dan oleh Aratos pada abad ke-3. Teori paling umum mengenai asal-usul legenda Centaur adalah bahwa legenda tersebut muncul atas reaksi dari bangsa yang bukan penunggang kuda, seperti dunia Aegea Minoa, terhadap kaum nomad yang menunggang kuda. Teori ini menyatakan bahwa para penunggang kuda pada awalnya dilihat sebagai makhluk setengah manusia setengah kuda. Bernal Dias del Castillo melaporkan bahwa salah tafsir semacam ini pernah terjadi ketika bangsa Aztec pertama kali melihat para penunggang kuda Spanyol. Budaya penjinakan kuda sendiri dimulai pertama kali di padang stepa selatan di Asia Tengah, kemungkinan di Kazakhstan modern. Suku Lapith di Tesalia, yang masih merupakan sanak famili kentaur, digambarkan oleh para penulis Yunani kuno sebagai penemu kebudayaan menunggang kuda. Suku-suku di Tesalia juga mengklaim bahwa kuda-kuda mereka merupakan keturunan dari para centaur. Dari berbagai penulis Yunani klasik yang menyebutkan tentang centaur, Pindaros adalah yang pertama kali menggambarkan suatu monster campuran. Salah satu legenda terkenal mengenai kentaur adalah pertempuran mereka melawan suku Lapith. Pertempuran tersebut dikenal sebagai Kentauromachia, Perang Kentaur, dan bermula pada pesta pernikahan Pirithous, Raja Lapith. Pirithous mengundang para kentaur untuk menghadiri pesta pernikahannya. Di sana mereka disuguhi dengan minuman anggur yang membuat sifat liar mereka muncul. Ketika Hippodameia, sang mempelai wanita, muncul di depan hadirin, kentaur Erission melompat dan berusaha memperkosanya. Serentak, para centaur yang lain mengikuti ulah Erission. Masing-masing centaur mencoba memperkosa perempuan yang ada di pesta tersebut. Orang-orang Lapith tidak tinggal diam dan melawan para centaur. Akibatnya terjadilah pertempuran antara ras kentaur dengan suku Lapith. Theseus, pahlawan sahabat Pirithous, ikut membantu melawan para centaur. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Lapith berhasil memotong telinga dan hidung Erission, lalu melemparkannya. Pada akhirnya para centaur berhasil dikalahkan. Mereka lalu melarikan diri dari Tesalia ke arah barat laut. Salah satu pahlawan Lapith yang terbunuh adalah Caeneus. Dia adalah pahlawan Lapith yang terkenal. Caeneus pada awalnya adalah seorang perempuan bernama Caenis yang disukai oleh Poseidon, dewa penguasa lautan. Caenis membiarkan tubuhnya dinikmati oleh Poseidon dengan syarat Poseidon mengubahnya menjadi seorang lelaki yang jago bertempur dan kebal terhadap senjata. Caenis ingin berubah menjadi lelaki supaya tidak mudah diperkosa lagi. Setelah menjadi pria, Caenis berganti nama menjadi Caeneus.
Dalam Kentauromachia, Caeneus mengalahkan banyak kentaur sampai akhirnya dia dihantam dengan batu besar dan batang pohon besar oleh para centaur. Dalam konteks-konteks selanjutnya, para centaur tidak dikalahkan dengan mudah. Rujukan mitos menjelaskan kehadiran suku Lapit primitif ke dalam masa sejarah di Malaya dan di benteng penyamun Pholoi di Elis sebagai sisa-sisa kelompok yang diusir ke sana oleh para centaur. Ketika mitologi Yunani semakin dihubungkan dengan filsafat, pertempuran antara suku Lapit dengan ras centaur menjadi simbol dari konflik antara suku beradab melawan bangsa barbar. Para pematung Yunani dari sekolah Pheidias memahami pertempuran antara centaur melawan Lapit sebagai perjuangan antara umat manusia melawan monster yang jahat, dan secara simbolis melambangkan konflik antara bangsa Yunani yang beradab melawan Persia yang tidak beradab. Nessos adalah salah satu centaur yang terlibat dalam perang centaur. Ketika para centaur kalah dan diusir, sebagian besar pergi ke Gunung Pholos di Archadia. Namun Nessos malah pergi ke barat menuju sungai Evenos. Di sana dia menjadi penyeberang bagi orang-orang yang hendak lewat. Suatu hari Herakles dan istrinya Deianeira datang ke sungai itu. Nessos menawarkan diri untuk menyeberangkan Deianeira. Herakles setuju dan menyeberang terlebih dahulu. Namun ketika Nessos sudah memangku Deianeira, Nessos malah mencoba membawa kabur dan memperkosa Deianeira. Akibatnya Deianeira pun berteriak meminta pertolongan suaminya. Mendengar teriakan istrinya, Herakles langsung memanah Nessos dengan anak panahnya yang telah diolesi darah beracun Hidra. Setelah terpanah, Nessos langsung terjatuh tak dapat bangkit lagi. Dalam keadaan sekarat, Nessos memberitahu Deianeira bahwa darahnya ajaib, dan jika Herakles memakai pakaian yang telah dicelup dengan darahnya, maka Herakles tak akan pernah berpaling dari Deianeira selamanya. Deianeira percaya pada kata-kata Nessos. Suatu ketika Deianeira khawatir bahwa Herakles mencintai perempuan lain, Deianeira mengikuti saran Nessos dan memberi Herakles pakaian yang telah dicelup dengan darah Nessos. Padahal darah Nessos sudah tercampur dengan darah beracun Hidra sehingga Herakles mati terbakar setelah mengenakan pakaian itu. Adalah centaur yang ramah pada manusia, dia berteman baik dengan Herakles. Pholos tinggal di sebuah gua di Gunung Pholos, yang dinamai dari namanya, di Archadia. Pholos memiliki minuman anggur yang bisa membuat para centaur bertindak gila. Suatu hari, Herakles datang berkunjung dalam rangka menjalankan tugas keempatnya. Untuk menjamu tamunya, Pholos menyiapkan minuman anggur. Namun aroma anggur itu tercium oleh para centaur. Para centaur mulai mabuk dan menyerang gua tempat Herakles dan Pholos berada. Herakles balas menyerang para centaur dengan panahnya yang telah diolesi darah beracun Hidra, sebagian mati dan sebagian centaur melarikan diri. Pholos lalu keluar dari guanya. Dia merasa heran, bagaimana sebuah panah bisa dengan mudah membunuh centaur. Dan secara tak sengaja Pholos menjatuhkan sebuah panah pada kukunya. Pholos seketika tidak sadarkan diri dan mati. Cheiron adalah centaur yang paling terkenal. Cheiron berbeda dengan centaur-centaur lainnya mulai dari kelahiran sampai karakteristiknya. Titan Kronos memperkosa Philyra dalam wujud seekor kuda jantan dan dari hubungan itu Philyra melahirkan Cheiron, seorang centaur. Karena ayahnya adalah seorang Titan, Cheiron pun terlahir sebagai centaur yang abadi. Cheiron merupakan kentaur yang bijaksana dan ahli dalam pengobatan, astrologi, dan ramalan. Cheiron bersahabat dengan banyak pahlawan Yunani, termasuk Herakles dan Peleus. Cheiron juga bahkan merupakan guru bagi beberapa pahlawan Yunani lainnya, seperti Iason dan Achilles. Terima kasih sudah mampir dan menonton video teks ini. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus ada dan menghibur kalian semua.